Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan materi yang sudah saya berikan minggu lalu, yaitu interface. Sebelum kita belajar mengenai apa itu interface, kita harus belajar terlebih dahulu apa yang namanya abstract base class. Nah, di sini suatu kelas yang hanya dapat digunakan sebagai base class yang memiliki fungsi virtual murni atau pure virtual function. Nah, yang namanya fungsi virtual murni itu seperti apa? Ini. Ya. Virtual integer area. Ya, di sini nilainya set kosong, bahwa area tidak memiliki definisi atau implementasi sama sekali. Jadi nantinya yang namanya di base class, metode ini tidak ada implementasinya sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan pure virtual function. Nah, kelas yang memiliki setidaknya satu pure virtual function disebut juga sebagai abstract base class. Jadi, kelas tersebut merupakan kelas abstrak, yaitu tidak ada implementasinya di dalamnya. Nah, di sini kalau abstract class itu kalian lihat di sini satu pure virtual function itu minimal. Nah, apabila lebih boleh gitu, tapi biasanya di abstract base class itu wajib ada metode yang ada implementasinya. Contohnya di kelas ini yaitu set values. Nah, yang namanya abstract class, ketika suatu kelas itu menjadi abstract class, dia tidak akan pernah bisa diinstansiasi secara langsung, ya. Kemudian memiliki keuntungan itu nanti dalam pembuatan polimorfisme seperti yang ada di slide sebelumnya. Oke. Nah, di sini bedanya interface sama abstract class itu apa? Nah, interface itu tidak memiliki data member dan implementasi metode seluruhnya yaitu pure virtual function. Jadi kalau abstract class tadi kan minimal harus ada satu ya. Harus ada satu yang pure virtual method. Sisanya boleh ada implementasinya. Tapi kalau misalnya di dalam kelas itu seluruhnya tidak ada implementasinya, dia bukan lagi menjadi abstract class tetapi menjadi interface. Jadi kalau metode-metodenya tidak ada implementasinya, itu dinamakan adalah interface. Kemudian kelas turunan dari interface harus mengimplementasikan seluruh metode pada interface. Jadi kalau misalnya di sini itu interface itu kurang lebih dia itu sebagai perjanjian gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti anak turunannya itu harus punya semua metode yang ada di interface-nya. Jadi begitu. Dan anaknya wajib mengimplementasikan semua metodenya. Yang di base class-nya tentu saja pure virtual function. Kemudian abstrak dapat berisi data member dan implementasi metode setidaknya satu pure virtual function. Nah, di sini kalau abstrak itu dia bisa punya data member. Kalau di interface kan nggak punya nih, tidak punya ya. Nah, tapi kalau di abstrak dia punya, dan ada juga metode yang punya implementasi, ada juga metode yang minimal punya satu pure virtual function. Kemudian derive kelas dari abstrak tidak harus mengimplementasikan metode. Jadi kalau dari kelas abstrak itu tidak harus mengimplementasikan metodenya kecuali pure virtual function. Jadi kalau misalnya ada metode lain yang bukan pure virtual function, nggak harus diimplementasikan lagi di kelas anaknya. Oke, ini contohnya interface sama abstrak. Nah, ini contoh interface. Kalau di interface semuanya itu adalah pure virtual function. Jadi di sini metode 1 dan metode 2 itu adalah pure virtual function. Ya, bahkan di sini apa konstruktornya dia juga virtual. Nah, dia tidak punya data member atau atribut sama sekali. Kemudian di sini abstrak class. Nah, kalau abstrak class dia itu punya minimal satu pure virtual function gitu ya. Pure virtual functionnya adalah ini. Nah,
Yang sisanya ini apa? Yang sisanya ini kan bukan ya, ini bukan virtual function tapi fungsi virtual biasa yang nantinya bisa diimplementasikan di kelas anaknya. Jadi kalau misalnya abstrak kelas minimal 1 ini saja, nah itu sudah dinamakan dengan abstrak kelas. Hanya ada 1 ini saja sudah tidak bisa yang namanya kelas ini itu diinstansiasi. Nah, di sini yang bisa kalian jadikan perhatian, secara teknik C++ tidak memiliki istilah interface, hanya sebuah konsep saja. Nah, di sini yang namanya C++ itu sebetulnya tidak memiliki istilah untuk interface. Ini mungkin lebih cenderung dipakai oleh bahasa pemrograman object oriented yang lain. Nah, tetapi secara konsepnya ada. Nah, contohnya juga bisa dilihat tadi. Nah, di sini contoh dari kelas diagram dari yang namanya interface ya. Di sini sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin membuat yang namanya suatu objek player gitu ya. Nah, berarti apa yang namanya player itu minimal dia harus punya yang namanya play, stop, pause sama reverse. Minimal wajib punya itu. Nah, oleh karena itu, nah di sini yang namanya DVD player sama CD player ketika dia mengimplementasi menjadi turunan dari kelas player, maka dia wajib mengimplementasikan kesepakatan yang namanya player wajib punya yang namanya metode-metode ini. Nah, kemudian ada satu interface lagi namanya adalah recorder. Nah, selain player, dia juga bisa berperan sebagai recorder. Nah, recorder ini interface sendiri gitu. Tetapi interface ini turunan dari interface player yang dia punya satu function yaitu record ya. Contohnya di sini adalah tape player. Ini namanya adalah kelas diagram. Yang ini menunjukkan inheritance-nya, yang ini menunjukkan realisasi atau implementasinya. Kira-kira kalau menjawab abstrak, alasannya kenapa? Nah, mungkin karena di sini yang namanya vehicle dia masih punya data member gitu ya. Nah, karena kalau misalnya ada data member, kemudian ada metode yang punya implementasi, dia namanya adalah abstrak class. Kemudian kalau di sini animal. Nah, kita bisa memakai contoh di sini dia bentuknya adalah abstrak class ya. Jadi yang namanya animal atau hewan dia pasti bisa bersuara, dia bisa makan, dia bisa lari gitu. Nah, tetapi apa di sini bisa kalian lihat mungkin ya yang sama dari ketiga hewan ini adalah dalam hal dia masing-masing pasti bisa bersuara. Mungkin cara makannya beda, mungkin cara berlarinya beda, ataukah cara makannya mungkin sama, kalau berlarinya sama bisa ditaruh di kelas induknya saja gitu. Nah, di sini ada aircraft ya. Mungkin lebih cocok juga dia memakai kelas abstrak. Makanya dibilang di sini di C++ ada sih istilah yang namanya interface, tetapi dia jarang digunakan ya, karena lebih banyak yang digunakan itu adalah kelas abstraknya. Kenapa? Karena hampir semua yang namanya objek yang kita pakai dia masih punya data member di sana atau atribut. Nah, di sini oke, start, stop, take off sama land. Nah, mungkin semuanya wajib mengimplementasikan ini gitu ya, tapi dia masih ada yang namanya data membernya. Jadi dia merupakan kelas abstrak. Nah, kalau di sini ada yang namanya mammals yaitu abstrak kelas. Tetapi bagian di mana dia can fly, dia bisa berupa interface. Kenapa? Karena dia wajib ya, yang namanya hewan yang terbang di sini dia wajib bisa terbang. Nah, tapi kan cara terbangnya beda-beda, gitu kan? Nah, maka kita bisa memakai interface. Jadi perjanjiannya setiap
yang namanya makhluk yang bisa terbang, dia wajib bisa, atau istilahnya dia wajib punya yang namanya metode terbang dengan cara apapun di situ nanti diimplementasikan isinya. Nah, kalau abstrak itu biasanya memiliki relasi is a, kalau interface dia memiliki relasi can do. Oke. Di sini juga ada contohnya lagi, misalnya abstrak gitu ya. Abstrak human di sini contohnya adalah memakai human character. Nah, I can eat and walk, also I can sing gitu. Nah, di sini I can eat but I cannot walk. Nah, kemudian di sini I can eat and walk, also I can dance but I cannot sing. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya yang dinamakan interfacing di sini dia bisa sing, eat, walk sama dance. Nah, setiap orang yang bisa bernyanyi, tapi dia cara menyanyinya kan berbeda gitu ya. Setiap orang yang istilahnya bilang dia penyanyi, berarti dia wajib bisa bernyanyi. Nah, kalau kita punya kelas semuanya adalah penyanyi, maka setiap orang yang diinstansiasi dari kelas tersebut, cara menyanyinya bisa jadi beda. Mungkin dari kelas penyanyi, kita kasih turunannya adalah kelas penyanyi dangdut, penyanyi pop gitu ya, penyanyi rap atau R&B atau jazz. Nah, di situ cara menyanyinya yang berbeda, tetapi setiap penyanyi wajib dia bisa bernyanyi. Nah, di sini yang menjadi interface apa? Misalnya yang namanya anjing sama mesin dia sama-sama bisa berlari mungkin, tapi caranya atau can do-nya itu berbeda. Kemudian burung ya, burung sama pesawat sama-sama dia bisa terbang gitu, tapi cara terbangnya tentu saja berbeda. Jadi yang namanya interface di sini sebagai perjanjian saja bahwa suatu kelas turunannya nanti wajib bisa melakukan apa. Nah, meskipun implementasinya beda-beda. Mengapa interface? Kelemahan multiple inheritance itu adalah suatu kelas bisa mewarisi metode lebih dari satu kelas, di mana metode ini tidak diharapkan. Dengan interface, maka hal ini bisa dihindari. Oke, jadi istilahnya kalau ada multiple inheritance kan kita merupakan turunan dari ayah sama ibu. Ayah punya metode apa, ibu punya metode apa. Kita punya metode kedua-duanya gitu kan ya. Tapi kadangkala di sini metode itu tidak diharapkan atau istilahnya tidak terpakai di sini. Nah, di sini kita bisa pakai interface. Objek yang tidak berelasi memiliki metode yang sama. Kemudian tidak membutuhkan implementasi dari base class. Jadi di base classnya kita tidak butuh implementasi apa-apa, hanya metode apa saja yang wajib dipunyai oleh kelas anaknya. Kemudian objek yang tidak berelasi istilahnya yang tidak saling berhubungan gitu ya. Misalnya tadi ada Angry Bird atau istilahnya burung sama pesawat terbang, kan gak ada relasinya gitu ya, tetapi masing-masing bisa terbang. Nah, di sini maka mereka wajib memiliki metode yang